Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kakak penampilannya agak beda ya. Bukan mau piknik tetapi mau membacakan cerita. Nah, ceritanya itu tentang pangeran. Pangerannya siapa? Nah, nanti kita simak bersama-sama ceritanya. Kakak mau ambil dulu bukunya dari ini nih, tas ajaib. Ini tas bukan sembarang tas, karena dalamnya ada buku. Kakak akan membacakan cerita tentang Ivan dan burung api. Biasanya adanya kembang api, kenapa ini ada burung api ya teman-teman? Tapi mari kita simak. Ivan dan burung api. Pada zaman dahulu di sebuah desa, tepatnya di Rusia, hiduplah seorang anak laki-laki yang baik hati. Namanya Ivan. Ivan bersama ayah dan dua orang kakaknya hidup dari hasil membuat tepung dari gandum. Pada suatu pagi, ketika Ivan dan keluarganya pergi ke ladang gandum, dilihatnya gandum mereka berantakan teman-teman, terinjak-injak dan kacau, porak-poranda. Siapa yang melakukan perbuatan jahat ini? Mulai malam ini kalian berjaga-jaga. Kita tangkap penjahat itu. Penjahat yang telah merusak hasil panenan gandum kita. Malam itu ketika kedua orang kakak Ivan pergi ke ladang gandum, angin bertiup dengan kencangnya, mirip dengan angin topan. Kedua kakak Ivan ketakutan. Akhirnya mereka malah tertidur di rumput-rumput kering. Ketika terbangun keesokan paginya, ladang mereka sudah porak-poranda. Bekas injakan terlihat di mana-mana. Namun di rumah keduanya berbohong kepada ayahnya. Semalaman kami berusaha tidak tidur, ayah. Lihat, berkat kami ladang kita selamat. Bagus. Malam ini giliran Ivan ya yang berjaga dan lakukan perintah ayah ini dengan sungguh-sungguh. Ketika Ivan tiba di ladang, ternyata tanaman gandumnya sudah porak-poranda. Lalu ia pun bertanya dalam hatinya, apakah kakak-kakakku berbohong kepada ayah? Baiklah, aku tidak boleh berprasangka seperti itu. Aku akan mencoba menangkap si penjahat itu. Tekad Ivan membara. Ketika sedang berjaga, terdengar suara ringkikan dari langit. Wah, apa itu ya teman-teman? Kita simak kelanjutan ceritanya. Ternyata itu adalah suara seekor kuda putih yang sedang terbang. Ivan merenggut bulu tengkuk kuda yang berwarna emas itu. Kemudian menunggangi punggung sang kuda. Kuda tersebut mengamuk karena terkejut. Ia berusaha menjatuhkan Ivan dari punggungnya. Aku tidak akan menyerah. Tekad Ivan untuk menaklukkan kuda itu. Kuda itu terbang semakin tinggi, melompat-lompat semalaman. Tetapi ia tidak bisa menjatuhkan Ivan, teman-teman. Ivan, maafkan aku. Sebagai permintaan maaf, aku akan memberikan 3 ekor anakku. Kamu boleh menjual 2 ekor kuda yang putih, tapi anak kuda yang masih kecil tidak boleh dijual.
Anak kuda itu adalah kuda keberuntungan yang dapat mengabulkan permintaanmu. Begitu pesan si kuda putih. Kemudian Ivan melepaskan cengkraman tangannya. Tak lama kemudian lahirlah 3 ekor anak kuda seperti yang telah dijanjikan sang kuda. 2 ekor itu begitu gagah dan besar dengan bulu tengkuknya yang berwarna emas seperti induknya. Tetapi yang seekor lagi tubuhnya kecil seperti keledai. Ivan dan kedua kakaknya berangkat ke kota untuk menjual kuda. Kedua ekor kuda yang gagah itu ditunggangi oleh kakak Ivan. Sedangkan kuda yang kecil yang seperti keledai ditunggangi oleh Ivan. Mereka pun menempuh perjalanan menuju ibu kota. Pada suatu malam yang gelap gulita, dari kejauhan terlihat cahaya berwarna merah menyala. Itu pasti pencuri. Pergilah kamu ke sana untuk melihatnya, Ivan. Kemudian Ivan pergi menuju ke arah nyala api. Ternyata cahaya itu berasal dari sehelai bulu burung yang terjatuh. Aneh, ada bulu burung menyala seperti ini. Tetapi tanganku tidak panas sama sekali ketika memegangnya. Ivan, kalau kau ambil bulu burung itu, hal yang buruk akan terjadi. Anak kuda tersebut berusaha memperingatkan Ivan. Namun Ivan tidak peduli, teman-teman. Ia tetap memasukkan bulu itu dan memasukkannya ke kantong. Plung. Setibanya di ibu kota, kuda gagah milik Ivan menjadi barang dagangan yang menarik perhatian semua orang. Sang raja pun sampai tertarik untuk melihatnya. Beliau begitu mengagumi kuda-kuda tersebut. Wow, ini benar-benar kuda-kuda yang hebat. Aku sangat menyukainya. Lantas sang raja itu membeli kuda dan membayarnya dengan uang emas yang banyak. Tetapi ketika hendak dinaiki pengawal, kedua ekor kuda itu mengamuk. Ivan segera mengambil tali kekang kuda, kemudian menenangkannya dengan lemah lembut. Tenang, tenang. Kemudian raja mengangkat Ivan menjadi pengurus kuda dan memecat pengurus kuda yang lama. Kejadian itu membuat pengurus kuda yang lama menjadi iri dan tentunya marah. Pada suatu malam, ia mengganti air dan makanan untuk kuda Ivan dengan barang yang sudah busuk. Hal itu dilakukan untuk membalas dendam kepada Ivan. Ivan menyadari hal itu, lalu ia mengeluarkan bulu burung api dan merabanya. Dalam sekejap, makanan yang busuk itu pun berubah menjadi segar kembali, teman-teman. Melihat kejadian itu, si pengurus kuda pun bergumam. Wah. Ini Ivan menggunakan sihir ini. Kemudian ia segera bergegas ke istana. Baginda, Ivan menyembunyikan burung api. Buktinya ia membawa bulu burung itu. Kemudian Baginda Raja berkata kepada Ivan, bawa burung api itu ke hadapanku sekarang. Baginda, mohon maaf, hamba tidak memiliki burung api. Hamba hanya memiliki bulunya saja. Begitu jelas Ivan pada sang raja. Kamu jangan berbohong. Kalau kamu tidak membawakannya dalam 3 hari, aku akan memberi hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Ivan pulang ke kandang sambil menangis. Si kuda kecil berkata, aku sudah memperingatkanmu.
supaya tidak memungut bulu burung api itu. Kamu ngeyel sih. Tapi jangan takut. Aku akan menangkapkan burung api untukmu. Sekarang, tolong siapkan makanan untuk aku. Lapar. Ivan dan kuda kecil melakukan perjalanan yang sulit. Akhirnya mereka tiba di negeri yang antah berantah. Di tengah padang rumput terdapat sebuah gunung emas. Mereka mendaki gunung itu, lalu meletakkan makanan yang dibawanya di sana dan bersembunyi. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat burung api terbang dan mendekat. Dan tentunya mulai memakan makanan yang dibawa oleh Ivan dan sahabatnya si kuda kecil. Cahaya terang dari bulunya membuat hari seperti siang hari. Ivan melompat dan menangkap burung itu cepat-cepat. Hap! Lalu dimasukkannya ke kantong. Kemudian mereka segera kembali ke istana. Tuanku yang mulia, ini burung api yang Baginda minta. Ivan lalu mengeluarkan burung itu dari kantong yang dia bawa. Semua orang yang hadir melindungi matanya dengan tangan karena sangat silau dari cahaya tubuh burung api. Bahkan ada yang sampai berteriak, kebakaran, kebakaran. Kemudian Ivan diberikan hadiah oleh sang raja berupa emas dan permata. Pengurus kuda yang dulu dipecat oleh sang raja semakin hari semakin iri. Dia menghadap raja dan berkata, Baginda, diam-diam Ivan itu menyembunyikan Putri Bulan di sebuah kapal kecil. Raja kembali memanggil Ivan dan berkata, bawalah Putri Bulan kepadaku dalam waktu 3 hari. Ivan yang tidak mengenal sosok Putri Bulan pun pulang ke kandang kuda sambil menangis. Si kuda kecil berkata dengan lemah lembut, aku akan membantumu lagi. Aku akan mencarikan Putri Bulan untukmu. Kemudian Ivan menyiapkan lagi bekal untuk perjalanan. Mereka mengarungi 7 lautan dan tiba di sebuah pantai yang tidak dikenal dan tidak berpenghuni. Ivan segera mendirikan tenda, menyajikan makanan dan bersembunyi di balik tenda. Ketika hari menjelang pagi, muncullah sebuah perahu kecil dari balik kabut. Putri Bulan yang cantik jelita menghampiri meja yang telah disiapkan oleh Ivan. Ia mulai memainkan harpanya sambil menyantap makanan yang sudah disiapkan. Lagi-lagi Ivan berhasil menangkap Putri Bulan dan kembali ke ibu kota dengan membawa Putri Bulan. Melihat kecantikan dari Putri Bulan, sang raja pun langsung berniat untuk melamarnya. Tetapi tidak semudah itu, teman-teman. Putri Bulan juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh sang raja ketika ingin melamarnya. Begini sang raja, jika ingin menikah denganku, tolong siapkan 3 buah periuk. Yang satu berisi air dingin, yang kedua berisi air panas, dan yang ketiga berisi susu yang sudah masak atau matang. Kalau Baginda berhasil melewati ketiga periuk itu dengan cara melompatinya, aku bersedia menjadi istri Baginda. Maka disiapkanlah 3 buah periuk. Namun Baginda Raja merasa takut dan tidak mampu melompati ketiga periuk itu. Raja lalu memerintahkan Ivan untuk melompati periuk-periuk itu sebagai pengganti dirinya. Ivan melompati ketiga periuk itu sambil menangis.
Tetapi ajaibnya, Ivan berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah. Raja yang melihat keajaiban tersebut mengikuti jejak Ivan. Namun ia terbakar dan akhirnya malah meninggal dunia. Kemudian Ivan pun akhirnya dipilih oleh Putri Bulan menjadi suaminya dan hidup bahagia di kerajaan tersebut. Wah, seru sekali ya cerita Ivan dan burung api tadi. Nah, semoga cerita yang kakak bawakan tadi bisa membuat teman-teman juga bersemangat juga untuk melakukan hal yang diyakininya. Harus berani, percaya diri, dan tentunya ketika ada nasihat dari siapapun itu, dari orang tua, dari teman, dari guru, didengarkan jika itu memang baik untuk teman-teman. Begitu dulu ya, kakak sekarang mau pamit dulu. Sudah waktunya kakak undur diri. Sampai jumpa. Salam sehat, semangat, dan salam jos. Jangan lupa subscribe, like, komen ya toh, biar kakak makin semangat. Nanti kalau sudah semangat, wah, ya dongeng lagi. Udah ya, gitu dulu. Kakak mau piknik, udah ditunggu sama pilot. Bareng, dadah. Bye-bye. Muah.